Hey yo breakers, kembali lagi bersama kita di channel Break Deciso, di mana kita akan bahas seputar tokusatsu, anime, dan superhero tentunya. Ya pertama-tama aku mau minta maaf dulu ya karena eh, beberapa hari ini gak upload gitu. Ya kami meminta maaf karena aku sendiri selaku bagian voice over ini ya lagi banyaknya tugas gitu kan ya. Dan juga untuk break review dari Kamar The Zero One ini aku akan rekap episode keempat dan kelima ya. Jadi kita akan gabungin dua episode ini menjadi satu bahasan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, check it out. Ya sudah aku jelaskan tadi ya, kita akan persingkat review dari dua episode ini ya. Dan juga aku gak akan terlalu bahas tentang petani, terus anak yang namanya siapa, Koichi itu, sama si Midori, si Humajir petani itu. Ya udah langsung aja, ini kemarin kan si Yua itu ketemu sama Jin dan Horobi ya. Nah ini Yua diminta tolong untuk ngebebasin si Naki dari otaknya si Fuwa. Dan si Jin ini bilang bakal ada untungnya atau profit buat si Yua. Ya emang apa? Ya yaitu untuk mengetahui masa lalu dari Fuwa yang sebenarnya. Nah di samping itu kan di sini kita tahu tujuannya Horobi dan Jin ini apa, yaitu membangkitkan kembali metsubojinrai.net ya. Nah, itu kan si Jin udah ngebantu si Yua ya dalam pembangkitannya si Naki. Nah, Horobinya ngapain? Nah, ini si Horobi ini mencari progres skill-nya si Ikazuchi atau si Uchiyaro Raiden. Ya, jadi intinya semua kebagian tugas di sini ya. Ya kita bahas dulu soal pembebasannya si Naki ini yang sudah jelas dibutuhkan Fuwa sebagai sumber kesadaran Naki di otaknya tentunya. Ya bagian ini sih aku banyak ngakaknya sih ya, dimana Fuwa digetok itu punggung apa lehernya tuh ya sampai wah. Nah habis itu kan si Fuwa dibawa ke markasnya Metsubo Jinrai untuk tindakan lanjut ya. Kembali ke proses pembebasannya si Naki ini agak gokil ya, dimana si Fuwa ini sempat kebangun terus digetok lagi biar pingsan. Aduh. Nah, sembari menunggu prosesnya si Naki ini, yuklah kita beralih ke Horobi ya, yang meminta data dari datanya Ikazuchi kepada Aruto ya. Ya jelaslah Aruto menolak gitu kan ya. Dan akhirnya gelut lah pakai Shining Hopper yang udah lama gak dipakai di sini ya. Ya tapi di sini sih ya Zero One kepukul mundur dan akhirnya ini Horobi menyandra seorang petani Humajir yang bernama Midori itu tadi ya, yang nolongin si petani itu yang nanam-nanam sayuran itu ya, dengan persyaratan pembebasan harus dengan datanya si Ikazuchi ya. Walaupun awalnya si Aruto ini mikir-mikir lah kasih apa enggaknya ya, tapi akhirnya sih ya tetap diberikan lah. Tapi ngasihnya ya bukan cuma-cuma gitu ya. Di sini Aruto sudah menyiapkan bekal berupa kata-kata persuasi ya, dimana dia akan mengingatkan Horobi tentang jati dirinya sebenarnya, yaitu Humajir tipe ayah. Ya tapi sih ya kata-kata persuasi ini ya kampan ke Horobi gitu loh. Ya malah yang ada Horobi tetap bersikukuh minta datanya si Ikazuchi. Nah ya udahlah, mereka gelut di sini. Si Aruto pakai Metal Cluster Hopper, sedangkan Horobi berubah jadi Sting Scorpion. Dan singkatnya si Horobi ini kalah ya. Tapi datanya si Ikazuchi ini keambil sama Jin yang tiba-tiba lewat entah dari mana. Ya di sini Aruto ya kesel lah sampai dikejar itu si Jin sampai, dan akhirnya terjatuh ya. Ya pas mau diserang ini si Jin ini, si Horobi langsung melindungi Jin ya. Ya ini bukan karena arc atau apa ya, melainkan insting dari Horobi itu sendiri sebagai Humajir tipe ayah. Dan singkat cerita, Horobi langsung dibawa kabur sama Jin. Nah di sisi lain, ini Naki udah bangkit dan efeknya wow. Semua orang memakai Zaya Spec ini menjadi lepas kendali. Ya ini efeknya bagiku gila sih, karena yang kertas ini bukan lagi Humajir tapi udah manusia. Nah pertanyaannya, kenapa Naki bisa meretas sistem Zaya Spec? Ya karena dia dulunya itu adalah bagian pengembangan teknologi dari Zaya ya. Jadi dia tahu semua alur sistem dan cara kerja dari semua alat di Zaya itu. Dan si Amatsuga ini pas dapat info kalau Zaya Spec-nya itu kertas ya, ini langsung tahu kalau ini ulah Naki, yang berarti dia udah bangkit. Ya tapi di sini Fuwa langsung sadar dan mengingatkan Naki kembali tentang mimpi ya, mimpi lagi. Dan ajaibnya si Naki ini tiba-tiba sadar dan sistem Zaya Spec yang kertas itu udah berfungsi normal kembali. Ya besar juga sih perannya si Fuwa gini walau udah sekarat gitu ya. Dan akhirnya si Fuwa ini dibawa ke rumah sakit. Dan di sini Naki menceritakan seluruh cerita masa lalu Fuwa ya. Dan apa yang spesial? Gak ada. Gak ada yang istimewa. Ya cuma normal dan membosankan.
Tapi satu hal yang kita tahu di sini ya, si Fuwa ini gampang ketawa, terutama sama jokesnya si Aruto itu. Dan ya setelah Naki bilang gitu dan ditutup dengan Aruto janai to, ya si Fuwa ketawa. Dan kembali lagi ke masalah J-Spec tadi, ini si Amatsugai ini langsung klarifikasi kalau itu disebabkan oleh Metsubo Jinrai ya. Dan dia bilang kalau pasukan IMS yang dia miliki itu akan dikirim untuk membasmi mereka ya, serta peningkatan security system di J-Spec. Ya ini baik di pihak Aruto maupun Horobi ya, mereka sama-sama ngeliat itu iklan lah ya. Akhirnya si Horobi ini dengan pasukan magianya dan Tauser dengan pasukan raidernya perang cuy. Nah, ini entah mengapa kok awalnya si Horobi ini kalah sama Tauser ya. Nah, pas Horobi mau dihabisin ini sama si Tauser, ini si Aruto datang melindungi Horobi ya. Pakai Rising Hopper loh, bayangin. Horobi ya di sini kaget lah ya. Kenapa kok gitu? Ya di sini Aruto kembali doktrin lagi akhirnya ya, bahwa Horobi itu sebenarnya punya mimpi dan alasan kenapa di awal tadi dia ngelindungi Jin, yaitu karena instingnya si Horobi sendiri sebagai Humajir tipe ayah. Langsung aja ini Aruto kembali berubah jadi Metal Cluster Hopper ya, tapi kehempas sama Giger yang banyak itu. Ya, sekali lagi Metal Cluster gak di nerf, oke? Ya, alasannya pertama, karena dia kena serang pas melindungi Horobi, ya itu dia pakai Rising Hopper yang notabene-nya itu form basic, jadi statsnya gak begitu tinggi ya. Dan juga itu kan yang di jacking break sama si Tauser itu kan Sting Scorpion yang notabene-nya itu punya racun ya kan, karena kan Scorpion ya, kalau nggak beracun mah bukan Scorpion namanya ya. Mungkin efek racun ini melemahkan tubuhnya si Aruto, jadi pas dia pakai Metal Cluster itu agak lemah dikit gitulah, kan sempat kena tebas itu sama si Tauser. Nah alasan kedua karena Giger ininya banyak ya, Gigernya banyak ya, walaupun stats dari Giger ini kita tahu lah kurang lebih sama kayak Breaking Mammoth ya, tapi kalau mainnya keroyokan ya jelas kalahnya lah. Nah disinilah poin plusnya itu realistis, bukan asal OP terus lu bisa ngelawan all versus one gitu ya, nggak gitu. Ya, tapi tiba-tiba Giger ini mendadak mati gitu. Nah kenapa? Nah ini si Naki datang ya karena dia bisa menghack semua sistem dari saya kan ya, ya hanya gitu ya kan. Giger ini kan juga dari saya gitu loh. Plus itu raider-raidernya itu si kroco-kroconya si Tauser itu si Amatsugai juga kena hack itu kan, mereka pakai saya spek ya. Dan akhirnya mereka berbalik ngelawan si Tauser. Nah di sini Naki bilang kalau mimpinya itu sama kayak Horobi. Ah ya, tadi kan si Amatsugai bilang kalau peningkatan security buat saya speknya itu ditingkatkan ya, tapi di sini gak ngefek sama sekali. Bener loh. Ya karena si Naki ini ilmu hackernya itu lebih di atas rata-rata gitu lah. Tinggal ngubah visor mata jadi merah, lalu kertas semua. Perfect lah, perfect. Nah langsung aja ini si Horobi kembali menyerang si Tauser dengan Sting Utopia. Kerennya bro, sumpah. Dan setelah jeda seminggu, yaitu tepatnya di episode 34, akhirnya kita melihat si Amatsugai bonyok lagi. Dan juga ciri khasnya Amatsugai setelah bonyok itu apa? Ya jelas ngamuk-ngamuk sendiri. Ya langsung aja ke akhir scene-nya di sini. Horobi bilang ke Aruto, mungkin gak bilang ke Aruto juga sih. Dia lebih ke kayak mengungkapkan atau bicara sendiri gitu loh. Ya dia bilang gini, kalau Aruto itu mungkin satu-satunya manusia yang bisa merubah masa depan Humajir gitu kan ya. Well, kayaknya si Horobi ini sudah mulai kebuka pikirannya ya. Dan di markas metsubojinrai.net ini si Kazuchi akhirnya bangkit lagi bro. Setelah matinya di episode berapa? Debutnya Assault Wolf itu episode 15 ya kalau nggak salah. Ya 15. Dan dikatain ampas. Horobi. どうやらお前は他の人間とは違うようだな。俺の夢は人間とヒューマギアが共に笑い合える世界にすることだ。どうかな。秘伝あるとヒューマギアの未来を変える男かもしれないな。Ya udah segitu aja dari break review dari Kamen Rider Zero One episode 34 dan 35 ya. Jika
kalian suka dengan konten kami ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian suka tokusatsu, anime, dan superhero tentunya. Dan jangan lupa donasikan uangmu ya, 10.000 aja, gak usah banyak-banyak, ke link di bawah. Ya dengan begitu kamu bisa mensupport channel ini agar bisa lebih baik ke depannya untuk kamu para penonton dan para breakers tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Ya udah segitu aja. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sejahtera, bye breakers.